Halo, kita lanjut ke part 2 untuk video hari ini. Oke, kita akan bahas beberapa saham otomotif dan juga saham eh, telekomunikasi ya. Ini juga ada beberapa yang menarik, ada juga yang masih turun, jadi masih boleh teman-teman pantau. Mungkin ada yang suka trading atau invest di saham-saham ini juga silakan untuk tonton video ini. Oke, yang pertama saya akan lihat ASI dulu ya, karena ASI saat ini masih bergerak di atas EMA 100, tapi ASI ini belum berhasil menembus harga close kemarin. Nah, ini juga di video kemarin juga udah saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang masih pantau ASI, kira-kira mesti dijagain di berapa ya? Kalau saran saya, kalau selama dia masih di atas EMA 100, mudah-mudahan masih bisa, paling tidak bisa bergerak sideways dulu dan perlahan-lahan naik. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah EMA 100, ya ini teman-teman mesti hati-hati. Atau ada yang mau spekulasi beli di EMA 100 atau di EMA 200, ya silahkan juga. Untuk saat ini ASI ini melemah lagi 0,36%. Walaupun di sesi pertama sempat turun ya, sempat turun sampai dengan ke harga 6.750, tapi di penutupan berhasil menguat lagi dan close, tapi close-nya masih di bawah harga close kemarin. Nah, ini masih belum terlihat ada tanda-tanda apakah dia akan balik ke atas lagi ke harga, mungkin dia bisa bertahan di atas harga 7.500 ya, mudah-mudahan aja. Jadi teman-teman kalau mau ambil posisi mungkin ya saya tunggu aja deh di atas moving average, mungkin di harga 7.050 ya, itu juga boleh. Karena untuk saat ini masih mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu, atau kalau misalkan langsung naik ya itu juga bagus. Asal waktu retest lagi jangan jebol ke bawah, dia bisa turun lagi. Oke, jadi untuk ASI untuk saat ini masih belum menarik untuk closingnya. Tapi kalau misalkan dia sudah bergerak di atas moving average, mungkin boleh teman-teman perhatikan lagi pergerakannya. Karena saat ini masih bergerak di bawah MA 10, MA 30, MA 20 masih bergerak di bawah ya. Tapi masih bertahan di atas MA 100 dan juga MA 200. Nah, ini juga mudah-mudahan nggak turun lagi atau bahkan menembus MA 200. Wah, ini bisa gawat. Bisa turun ini jauh kalau udah menembus EMA 200. Nah, mudah-mudahan dia sideways dulu, lalu bisa bergerak naik lagi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Hope. Nah, mudah-mudahan ini nih jangan jadi hopeless. Mudah-mudahan Hope-nya bagus. Ya, hari ini Hope menguat 8,75% ya. Ini bagus, dia kembali menguat lagi setelah ini teman-teman bisa lihat dia menolak untuk menyentuh EMA 100 juga dan juga EMA 200 nih di level harga 133. Nah, ini juga bisa dijadikan patokan untuk support kalau misalkan dia kembali turun lagi. Kalau kembali lagi turun ke area harga ini, apakah dia akan mantul lagi? Nah, teman-teman juga mungkin yang punya strategi buy on support atau buy on weakness bisa perhatikan ini. Tapi kalau untuk posisi saat ini setelah dia menembus harga 163, dia kemudian langsung cukup kencang larinya hari ini ya. Pas menembus 164 ya justru malah ya. Nah, 164 dia menembus 164 langsung dia gas ke atas. Apakah dia akan lanjut lagi seperti hari-hari sebelumnya? Waktu di tanggal-tanggal di bulan-bulan April ini, wah ini boleh dipantau lagi nih kalau teman-teman yang yang suka saham yang larinya kenceng ya. Boleh dilihat untuk Hope. Nah, hari ini Hope menguat lagi 8%. Ya, ini bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut, bisa kasih profit buat teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Kita masuk ke saham komunikasi. Yang pertama Tebik. Nah, Tebik semakin kuat walaupun sempat turun di sesi pertama, bahkan sempat ke harga 2.860 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sempat menyentuh EMA 200, mungkin hampir menyentuh ya. Tapi kembali menguat lagi dan bisa close di harga melewati harga close kemarin dan juga
Hari ini dia close sama ya, sama dengan harga close kemarin ya. Hari Kamis ya, di tanggal 16. Di harga 2.950. Sayangnya dia nggak bisa close di atas top box nih, di atas harga 2960. Dia malah turun lagi, tapi nggak apa-apa. Secara posisi ini bagus sekali karena dia sudah berhasil bertahan di atas EMA 200, EMA 100, EMA 10, 20, 30. Nah, ini mudah-mudahan trennya akan ke atas. Kalau dia bisa berlanjut ya paling nggak bisa ke harga 3.120. Ini lumayan untuk tebik, apalagi kalau bisa tembus lagi ke atas ini akan sangat menarik. Ya, ini untuk tebik. Jangan lupa kalau teman-teman yang punya saham ini jangan lupa untuk trading plan-nya dipakai, target dan juga stop loss-nya jangan lupa. Kita lanjut ya ke saham Tower. Ya, Tower pun hari ini menguat 2,73%. Tapi sayangnya dia belum bisa close di atas EMA 20 ya, belum berhasil close di atas EMA 20. Dia turun lagi, tapi secara harga dia sudah berhasil close di atas harga kemarin. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi, paling tidak ke harga mungkin bisa ke harga 1.000 ya, di atas 1.000 lah. Mudah-mudahan di atas 1.000 dia bisa bertahan. Ya, dia sideways dulu di harga 1.000, kisaran harga 1.000. Ya, mungkin di area sini dia bisa bertahan dulu, paling nggak untuk beberapa waktu. Kalau bisa bertahan lalu dilanjut lagi breakout, naik lagi karena udah lumayan lama diturun ini tebik ya. Nah, mudah-mudahan dia kembali menguat, bertahan di atas moving average dan kembali ke atas lagi ya. Ini boleh dipantau juga untuk saham ini. Ya, ini untuk supportnya teman-teman, untuk support saat ini ya. Yang teman-teman bisa lihat ini support harga 880 dan juga ada di low-nya di harga 870. Ini juga bisa dijadikan patokan kalau misalkan turun lagi, teman-teman misalkan udah ada yang beli tiba-tiba tapi belum mau keluar, dia turun lagi ya tinggal lihat aja. Kalau dia tembus lagi ya teman-teman boleh ambil keputusan masing-masing, apakah hold atau saya akan keluar dulu, atau mungkin ada yang take profit dulu di sini ya, itu juga bagus. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu KBLV. Ya, hari ini KBLV First Media ya, First Media menguat 16,53%. Ini sangat menarik kalau menurut saya karena sudah lama juga saham ini turun ya. Dia naik, turun, naik, turun, naik. Mudah-mudahan kali ini serius ya. Karena dia berhasil bertahan di atas harga 272. Nah, di atas harga 274. Ya, ini boleh teman-teman pantau apakah dia besok lanjut atau enggak. Tapi saya ingatkan ya, untuk saham ini tidak terlalu liquid karena jumlah lotnya itu nggak banyak, jadi harus sangat diperhatikan untuk alokasi dananya. Jangan sampai teman-teman bisa beli nanti tapi nggak bisa jualan. Nah, itu juga jangan sampai teman-teman nyangkut lama di satu saham. Ya, ini saham ini juga biasanya cukup volatile ya. Saya ingat ini saham ini cukup volatile, tapi ya semua trading atau keputusan jual beli semua ada di tangan teman-teman. Jadi baik dan buruknya atau persiapan mentalnya juga harus disiapkan. Tapi untuk posisi saat ini dia sangat bagus karena dia berhasil menembus harga high terdekat yaitu di tanggal 6, berhasil menembus harga 274. Dan saat ini dia bisa bertahan, justru sudah mulai bergerak di atas moving average 30, 20, 10, tapi masih di bawah EMA 200 dan EMA 100. Nah, mudah-mudahan dia bisa bergerak naik ya, bergerak naik ke atas EMA 100-nya, lalu ya mungkin dia sideways dulu atau lalu menembus EMA 200 ya. Ini mudah-mudahan kejadiannya seperti ini. Nah, tapi kembali lagi semua resiko ditanggung jempol teman-teman masing-masing ya. Saya nggak ada ajakan untuk membeli, nggak ada ajakan untuk menjual, cuman secara posisi saat ini KBLV boleh teman-teman pantau pergerakannya. Seperti itu. Karena sudah mulai menarik untuk dilihat dan diperhatikan. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Friend.
jangan di unfriend dulu ya selama masih jadi friend. Jadi friend hari ini sempat melemah sampai ke harga 79. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat, berarti sudah 3 kali harga 79 ini disentuh-sentuh sama dia, tapi nggak ditembus-tembus ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu support yang kuat juga ya, selain harga 80. Jadi antara rentang harga 79 dan 80, mudah-mudahan ini salah satu pertahanan terkuatnya friend untuk saat ini. Tapi secara posisi masih belum bagus karena masih bergerak di bawah moving average 10, 20, 30, bahkan di bawah EMA 100 dan 200. Kita tunggu aja, paling tidak kalau misalkan dia bisa bergerak di atas EMA 100-nya ini sudah boleh dipantau kembali untuk saham friend. Ya. Untuk EMA 200-nya saat ini ada di sekitar harga 82 atau 83. Oke. Jadi teman-teman masih boleh perhatikan apakah dia akan di 82 ya. Ya. Ya, di harga 82. Betul. Jadi masih boleh diperhatikan. Teman-teman boleh tunggu aja dulu. Misalkan dia close di harga 83, atau teman-teman ada yang berani berspekulasi, wah ini udah supportnya kuat nih 79 dan 80 supportnya kuat, teman-teman ambil posisi hari ini. Itu juga terserah teman-teman, tapi secara close hari ini masih belum menarik untuk diperhatikan pergerakannya karena masih bergerak di bawah moving average 30, 20, bahkan 10. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu MTEL. Ya, MTEL harganya masih sama, masih belum bergerak harganya. Tapi memang kan kemarin ini masuk ke dalam pantauan kita ya, dalam pantauan kita. Karena apa? Karena MTEL itu di tanggal 17 ini ada transaksi yang cukup besar dari biasanya. Teman-teman bisa perhatikan ya volumenya ya. Di tanggal 17 ini ada apa gerangan. Kita tunggu aja apakah dia berhasil bertahan atau bisa hari ini sempat menembus top box ya, tapi belum berhasil bertahan ya. Tunggu aja apakah dia bisa bertahan di atas harga 720. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 720, nah teman-teman boleh silahkan ambil keputusan mau ikut masuk atau mau tontonin aja juga boleh. Tapi kalau nggak punya duit atau bokeh ya nonton aja lah kayak saya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik sama saham ini, boleh dipantau. Ini sudah mulai menarik karena dia sekarang sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 20, dan 30-nya. Ya. Ini boleh dipantau untuk kedepannya apakah dia bisa naik dulu di atas 720 lalu sideways tipis-tipis ya. Naik turun lalu dia lanjut. Nah, ini teman-teman juga nanti boleh perhatikan untuk saham ini. Mudah-mudahan bisa ngasih cuan, bisa kasih profit buat teman-teman untuk dari saham MTEL ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham ISAT. Ya, yang punya ISAT siapa? Nah, hari ini ISAT turun lagi 2,34%. Nah, tapi dia masih ISAT sempat turun ke level harga 6.050 ya, dan sempat menyentuh EMA 30 tapi berhasil menguat lagi dan masih bertahan di atas EMA 20. Mudah-mudahan dia akan sideways dulu karena dia nggak mau turun, ditolak dari bawah. Ya, jadi yang punya, kalau yang masih hold ya masih boleh berdoa kali aja dia akan sideways dulu berapa hari di sini. Ya, seminggu 2 minggu lalu dia lanjut lagi atau bahkan ke bawah. Nah, teman-teman silakan trading plan-nya jangan lupa. Tapi saya infokan di sini kalau untuk EMA 100 dan EMA 200 ini sedang berdampingan. Ini ada di harga 5.925. Ya, mudah-mudahan itu jadi support yang bagus kalau misalkan dia masih mau turun. Tapi saya nggak mendoakan turun, justru mendoakan dia naik. Ya, jadi teman-teman yang punya saham ini apakah masih hold? Apa yang beli di tanggal 8 mungkin waktu naiknya sampai 13%, apakah masih hold atau sudah keluar mungkin di kemarin tanggal 17 Juni ya. Ini kalau teman-teman keluar di tanggal 17 Juni ini keputusan yang sangat tepat karena hari ini dia turun lagi. Tapi mudah-mudahan kalau besok dia naik, kita bisa ikut lagi masuk ya, paling nggak bisa sampai harga, kita doakan bisa sampai ke harga 7.175. Ini juga
mungkin mudah-mudahan masih bisa dicoba sama saham ISAT ini. Oke, lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Excel. XL, ya tulisannya Excel ya. Ya, XL hari ini turun lagi 0,43% ya. Ini bisa dilihat sempat turun juga low-nya sampai dengan ke level harga 2.230. Tapi kembali menguat. Nah, ini juga posisinya masih bisa dibilang masih bahaya. Masih ada kemungkinan dia turun lagi, tapi saya nggak menolakkan ini turun terus. Mudah-mudahan justru naik, menguat lagi. Ya kita tunggu aja. Apakah dia bisa kembali ke level harga 2.550, mungkin ke atasnya lagi, atau bahkan bisa melewati harga 2.760 ini baru boleh diperhatikan. Tapi untuk saat ini Excel masih terlihat turun ya. Kita lihat aja, wah dia sudah menembus supportnya juga udah ditembus lagi. Kita lihat harga pertama udah ditembus ya, low-nya juga udah ditembus, sini juga udah ditembus. Wow, apakah Excel akan terus turun sampai dengan ke level harga 1.980? Kita tunggu aja. Kalau dia masih turun ya kita beli di bawah. Tapi untuk saat ini Excel masih belum menarik untuk ditradingkan atau teman-teman beli. Ya kalau saya, jadi maksudnya tidak ada ajakan untuk tidak membeli, terserah semuanya. Tapi kalau saya pribadi melihat, oh ini sudah makin dalam nih. Apakah dia akan ada kekuatan? Ya tinggal lihat aja. Kalau misalkan dia besok close di bawah 2.230 ya kemungkinan dia masih akan lanjut. Tapi kalau misalkan dia close paling tidak di harga di atas harga 2.360, nah ini kemungkinan dia akan sideways dulu atau bahkan akan balik arah. Tinggal lihat aja nanti saham-saham telekomunikasi apakah akan mulai naik lagi atau turun. Tapi harusnya sih tidak semua ya, paling enggak ya 1-2. Tapi kita lihat aja untuk Excel ini apakah dia akan lanjut ke 1980 atau dia justru akan menguat lagi naiknya. Jadi siap-siap aja kalau yang mau tangkap di bawah. Oke ya, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Telkom. Ya, Telkom juga belum ada tanda-tanda, walaupun sempat menguat kemarin di hari Jumat tanggal 17 Juni ya. Tapi ya apa mau dikata, karena market yang bicara, kayak hari ini dia turun lagi 1,94%. Ya, dan masih bergerak di bawah MA100 dan MA200 ini masih kurang baik posisinya. Semoga saja Telkom ini masih bisa bertahan di atas level harga 4.020 dan jangan close confirm candle merah turun ke bawah ini. Aduh, cukup berbahaya kalau dia sampai close di bawah 40.20. Jadi yang sudah punya atau yang belum punya, tunggu aja apakah dia akan lanjut turun atau justru malah akan menguat lagi, naik lagi. Karena padahal di hari Jumat ini dia sudah bagus ya, sudah berhasil close di atas MA200. Tapi ya ketika market yang bicara, kita para investor atau para trader yang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya market maunya turun, harganya maunya turun, ya udah. Nah, tapi untuk saat ini memang masih berada di atas level 4.020. Mudah-mudahan dia masih bisa bertahan. Ya paling tidak dia sideways dulu beberapa lama di sini, lalu ya pelan-pelan naik untuk Telkom. Ya, harapannya seperti itu. Tapi semuanya cita-cita kita nggak tahu, tetap market yang menentukan. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video kedua, part 2 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk video part 3. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman yang lain. Silahkan share ke siapa aja, boleh. Dan teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan untuk video watchlist dan juga video watchlist beserta trading plan, kemungkinan akan saya buat hari ini, tapi tidak saya buat untuk publik. Maksudnya hanya subscriber saja yang nanti notifikasinya keluar di feednya masing-masing.
Jadi tidak bisa ditonton oleh semua yang belum subscribe channel ini. Jadi tunggu aja. Kemungkinan kalau misalkan ada saham-saham yang menurut saya bagus, yang boleh teman-teman perhatikan untuk perdagangan besok, tunggu aja dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi notifikasinya bisa keluar. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.